Jadi ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli ada di dalam beberapa riwayat mengatakan anak mantu dengan mertua, tapi selalu berbeda pendapat tentang masalah fikih. Imam Romli punya ayah juga, ada ulama namanya Muhammad Romli, kalau anaknya namanya Ahmad Romli. Nah, di Hadramaut, para habaib di Hadramaut lebih cenderung memilih pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dibanding Imam Romli. Kalau di Mesir kebanyakan memilih Imam Romli juga. Padahal Ibnu Hajar dan Imam Romli ini asalnya juga di Mesir, tinggal di Mesir dua-dua. Banyak di Mesir itu mereka condong kepada Imam Romli. Julukan Imam Romli itu adalah Imam Syafi'i kecil, Asy-Syafi'i As-Shaghir, ahli fikih. Kedua-duanya ini adalah penyempurna mazhab Syafi'i yang mentarjih pendapat yang kuat, sehingga kitabnya Imam Nawawi yang menjadi rujukan dalam fikih Syafi'i yaitu Minhajut Thalibin itu disyarahkan oleh kedua-duanya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami menyarahkan judulnya Tuhfatul Muhtaj, kemudian Imam Romli menyarahkan judulnya Nihayatul Muhtaj, kemudian Al-Imam Khatib Asy-Syarbini menyarahkan judulnya Mughni Muhtaj. Jadi satu kitab disyarahkan oleh 3 ulama besar. Nah, kenapa Ibnu Hajar yang biasa lebih cenderung dipilih pendapatnya? Alasannya yang pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami ini lebih zuhud menurut para ulama karena bukan orang kaya. Tapi kalau Imam Romli orang kaya, jadi ulama kaya raya. Ibnu Hajar Al-Haytami ulama fakir. Makanya istrinya pernah marah. Istrinya itu waktu itu mau mandi di pemandian umum, dia punya pemandian umum, mau mandi khusus perempuan. Ternyata ketika istrinya Ibnu Hajar mau mandi, penjaga daripada tempat pemandian tersebut mengatakan, oh hari ini sudah di booking sama istrinya Imam Romli, jadi tidak boleh masuk, tunggu beberapa hari lagi baru kembali. Jadi istrinya Imam Romli sudah membooking ini tempat, dia ajak seluruh kawan-kawannya yang wanita. Maka istrinya Ibnu Hajar Al-Haytami dia merasakan satu hal yang menyedihkan dalam hatinya. Suami saya ulama, suami dia ulama, tapi kenapa suami dia yang kaya, saya yang miskin? Datanglah menemui Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia katakan, wahai suamiku, ya, dalam satu riwayat tidak disampaikan, tapi mulai melayani suami dengan muka yang cemberut. Ibnu Hajar perhatikan ini, tidak ajak bicara, mukanya muka marah, kan kelihatan kalau perempuan lagi marah. Ini ada apa ini? Akhirnya Ibnu Hajar katakan, wahai istriku, ada masalah apa? Kalau sampaikan kepada saya. Maka disampaikan. Pertama dia bilang tidak ada masalah. Biasa diulang 3 kali langsung diceritakan itu perempuan. Coba ceritakan lagi. Tidak ada masalah. Itu biasa jawaban yang umum. Nanti kita ulang 3 kali baru dia mulai panjang lebar. Dia katakan, itu saya mau mandi tadi tidak bisa. Karena istrinya Imam Romli sudah booking itu tempat. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, terus masalahnya apa? Kan bisa lain hari. Masalahnya kan kalian berdua sama-sama ulama. Kenapa dia hidup senang, kita susah? Dia kaya, kita susah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ini diceritakan dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya juga ada. Ini kitabnya. Kitab kumpulan keramat para wali. Ibnu Hajar mengajak istrinya ke satu sumur yang ada di rumah mereka. Kemudian Ibnu Hajar menimba air. Singkat daripada kisah, ketika ditimba air, diangkat itu timba, isinya penuh dengan emas. Dia bilang, wahai istriku, kalau mau harta silakan ini ambil. Ambil ini emas. Tapi kita berdua pisah. Tapi kalau kau mau tetap bersama saya, kau harus ikut apa yang saya mau.
bersabar dalam keadaan seperti ini. Maka sang istri mengatakan ada negosiasi. Dia bilang, oh saya tidak mau pisah denganmu, tetap saya ingin bersamamu, tapi ini kan ambil 1 atau 2, itu kan boleh. Ini dibuang. Kata Ibnu Hajar, tidak, semua harus dibuang. Ini lihat emas nih perempuan, perhiasan, masih negosiasi. 1 sudah 1. Buat kita ya belanja untuk pilihannya ini. Mau ambil ini, silakan kau ambil semua, tapi kita pisah. Atau kalau mau ikut saya, ini semua kita buang. Maka dia katakan, kalau begitu saya ikut engkau. Dibuang lagi ke sumur itu emas.